jika seorang tidak menjalankan sunnah atau syariat Ustadz, tapi dia memang belum punya ilmunya Ustadz, Ah, apakah dihukumi sama dengan seseorang yang sudah punya ilmu tapi tidak menjalankannya Ustadz? ya, Rasulullah SAW selalu membedakan antara orang bodoh dengan orang berilmu. Nah, contohnya, di saat ada orang Badui kencing di masjid, sahabat akan mengeroyoknya, dilarang oleh Rasulullah. Tidak boleh. Tidak boleh orang bodoh dihukumi. Nah, sehingga orang bodoh itu diajari, bukan dihukumi. Kalau ada orang menghukumi orang bodoh, berarti dia tidak sedang menjalankan ajaran Islam. Nah, tapi Rasulullah kalau mendapati para sahabat yang berilmu melakukan kesalahan, marah beliau dan menghukumi. Jadi kapan orang itu dihukumi? Setelah orang itu berilmu. Contohnya ada 3. Abu Dzar Al-Ghifari berkata kepada Bilal, Yabnas Sauda, wahai anak perempuan hitam. Marahlah Bilal. Lapor dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Abu Dzar Al-Ghifari telah memanggil aku dengan panggilan wahai anak perempuan hitam. Maka dipanggil oleh Rasulullah. Merah muka Rasulullah dan marah. Rasulullah katakan, innaka mru'un fika jahiliyah. Engkau itu adalah orang yang di dirimu masih ada ajaran jahiliyah, sifat jahiliyah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, Mu'adz ibnu Jabal. Mu'adz ibnu Jabal itu salat subuh menjadi makmum bersama Rasulullah. Begitu sampai di kampungnya, beliau menjadi imam untuk orang di kampungnya. Jadi salat subuhnya 2 kali. Yang pertama menjadi makmum, yang kedua dia jadi imam. Kemudian di antara makmumnya itu petani yang ingin menyirami pohon kurma sebelum matahari terbit. Maka buru-buru orang itu keluar dari jamaah dan melanjutkan sholatnya sendirian. Ketahuan oleh Mu'adz. Mana si fulan? Katanya dia pergi untuk menyirami pohon kurmanya. Maka kata Mu'adz, orang itu munafik. Maka terdengar itu oleh sang petani tadi, lapor kepada Rasulullah. Maka dipanggillah Mu'adz ibnu Jabal. Maka merah muka Rasulullah dan marah. Beliau katakan, afattanun anta ya Mu'adz? Apakah engkau ini tukang fitnah wahai Mu'adz? Jadi dinilai fitnah, nyebut-nyebut orang munafik, tidak mau tahu persoalan orang itu. Kenapa dia keluar dari barisan jamaah dan melanjutkan sholatnya sendirian? Contoh yang ketiga adalah perbuatan Usamah ibnu Zaid. Usamah ibnu Zaid saat berperang, ada satu orang sudah mengucapkan, orang kafir ini sudah mengucapkan la ilaha illallah, tetap saja ditusuk dengan tombaknya. Maka dilaporkan itu kepada Rasulullah dan dipanggil. Datanglah Usamah. Terus Rasulullah berkata kepadanya, apakah engkau membunuhnya setelah dia berkata la ilaha illallah? Benar ya Rasulullah, tapi dia itu mengucapkannya karena takut kepada senjataku. Maka kata Rasulullah, apakah engkau telah bedah jantungnya? Engkau telah lihat jiwanya
bahwa dia benar-benar mengucapkan itu atau tidak benar-benar mengucapkannya. Bagaimana dengan apa yang engkau akan lakukan di hadapan Allah di hari kiamat nanti terhadap ucapannya la ilaha illallah? Itu diulang-ulang oleh Rasulullah, ucapan itu, sehingga Usamah menyesal dan berkata, alangkah indahnya nasibku kalau aku ini baru masuk Islam saat itu. Karena Rasulullah kalau melihat orang baru masuk Islam menganggapnya bodoh, maka wajar berbuat salah, nah, tidak dihukumi. Tapi karena Usamah itu adalah orang yang berilmu, maka marah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu.